Salam anti korupsi. Paman Birin, Gubernur Kalimantan Selatan, berhasil menang pra-peradilan melawan KPK. Tentu ini menjadi tamparan keras dan juga kekalahan bagi KPK yang kita tahu dalam kasus ini banyak terjadi drama. Bahkan kemarin Paman Birin yang sempat menghilang tiba-tiba muncul, dan kali ini ketika sehari sebelum putusan dibacakan dan kemudian dia ternyata berhasil memenangkan dan penetapan tersangkanya gugur. Tentu yang kita sayangkan adalah dari KPK-nya, karena KPK harusnya walaupun saat OTT tidak berhasil menangkap, tapi sudah menetapkan tersangka, bahkan ada surat perintah penangkapan. Seharusnya ketika gagal melakukan penangkapan dan sudah berusaha mencari, masih ada waktu ya yang panjang untuk menetapkan yang bersangkutan dalam DPO, daftar pencarian orang, atau menjadi buronan. Ini sebenarnya teknis, tetapi kita juga heran kenapa KPK tidak melakukan itu, yang akhirnya ya yang bersangkutan karena bukan buronan ya bisalah dia mengajukan pra peradilan, bahkan memberikan kuasa kepada pengacaranya, dan akhirnya dalam proses pra peradilan ya dia menang ya, karena pertama dia bukan dalam penetapan tersangkanya, bukan dalam proses OTT ya, dia tidak kena tangkap, tidak ada di lokasi. Kemudian yang kedua tidak pernah diperiksa, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang terakhir ya dia bukan DPO, artinya sebenarnya kalau dia DPO maka KPK bisa ada kesempatan menang. Kita juga heran kenapa KPK bisa seperti ini. Akhirnya kepercayaan masyarakat kepada KPK tentu akan semakin menurun. Bisa nggak sih menjalankan penegakan hukum secara profesional? Kita ini anti korupsi gitu ya, makanya KPK itu jangan kita kan mengkritik karena sayang sama KPK, tapi kok malah pimpinan KPK-nya malah kayak nggak ada semangat gitu kan, mendingan waktu itu tidak usah tetapkan sebagai tersangka, ya kan? Ya saya juga masih ragu apakah kemudian akan diajukan lagi oleh KPK status tersangkanya, karena memang kita tahu pra peradilan ini kan hanya uji formil, tapi melihat dari kasus Edi OS ya menang praper sampai sekarang KPK nggak ngapa-ngapain terkait dengan penetapan tersangkanya seperti itu. Jadi ya bisa jadi Paman Birin juga akan lepas begitu saja gitu ya, dan akhirnya malah marwah KPK yang sudah dibangun bertahun-tahun semakin tenggelam. Salam anti korupsi.